Pemirsa tega menganiaya pacarnya sendiri. Putra aktor laga Willy Dozan, Leon Dozan, akhirnya diringkus aparat Polres Metro Jakarta Pusat. Leon diamankan di rumahnya di kawasan Cirende, Jakarta Selatan dan langsung ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan. Dengan mengenakan baju tahanan, anak dari aktor laga legendaris Willy Dozan, Leon Dozan hanya bisa tertunduk saat digelandang petugas Polres Metro Jakarta Pusat. Leon ditangkap aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat di rumahnya di kawasan Cirende, Jakarta Selatan, Kamis malam. Usai menjalani pemeriksaan, penyidik pun langsung menetapkan status tersangka terhadap Leon. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo menyebut motif pelaku nekat menganiaya kekasihnya lantaran terbakar api cemburu usai melihat chat korban dengan pria lain. Pelaku diketahui menganiaya korban sebanyak 2 kali, yakni di sebuah mal di kawasan Cinere pada 30 September lalu. Penganiayaan kedua dilakukan di rumah korban di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada 7 November 2023. Terhitung mulai hari ini, kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Sementara itu Leon menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan keluarganya, serta meminta maaf kepada institusi Polri atas perkataannya yang telah menghina. Terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Ridhoa dan keluarga, saya minta maaf. Sebelumnya, video dan beberapa foto penganiayaan terhadap wanita yang dilakukan Leon Dozan beredar luas di media sosial. Menyusul peristiwa dalam video yang viral tersebut, korban berinisial RA telah melapor ke Polres Metro Jakarta Pusat atas tuduhan penganiayaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lepas dari pengawasan orang tua, seorang balita berusia 4 tahun diduga hilang tenggelam di aliran anak Kali Ciliwung, Senen, Jakarta Pusat pada Jumat sore. Tim penyelamat masih berjuang mencari korban hingga malam tadi. Sementara ibu korban tidak kuasa menahan kesedihan. Kesedihan terpancar di wajah ibu korban saat mengetahui anak balitanya yang masih berusia 4 tahun hilang yang diduga hanyut terbawa arus aliran anak Kali Ciliwung di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat sore. Dengan menggunakan perahu karet, petugas tim penyelamat berusaha mencari jasad korban. Namun hingga malam hari belum juga ditemukan. Diketahui korban sempat bermain di pinggiran kali dan terjatuh. Tadi dia bilang minta jajan, terus dia minta, "Bu, bikinin Nestle ya, Aca pengen makan Nestle." Saya bikinin, dia ngilang, katanya jajan dulu. Abis jajan dia nggak pulang-pulang, temennya ngasih tahu, katanya Panca jatuh ke kali, tak dilihat di kali udah nggak ada apa-apa, bapaknya sampai ke ujung juga nggak ada. Pencarian malam tadi dihentikan dan akan dilanjutkan esok pagi. Dari Jakarta Pusat, Ranisan Sanjaya iNews melaporkan. Seorang pria di Takalar, Sulawesi Selatan menganiaya tetangganya menggunakan senjata tajam hingga tewas diduga karena dendam lama. Warga yang kesal langsung merusak mobil dan rumah pelaku saat pelaku ditangkap polisi. Nurtin Daeng punah dievakuasi petugas kepolisian usai menganiaya tetangganya Kamarudin hingga tewas di depan rumahnya di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Korban tewas ketiga akibat 4 luka tusukan senjata tajam di tubuhnya. Usai ditangkap polisi di rumahnya, pelaku langsung dibawa ke Mapolres Takalar untuk menjalani pemeriksaan. Sementara rumah dan mobil milik pelaku langsung dirusak warga. Penganiayaan terjadi pada Kamis sore
Korban Kamarudin yang hendak masuk ke rumah orang tuanya tiba-tiba dihadang dan dianiaya menggunakan senjata tajam hingga tewas oleh pelaku. Diduga aksi penganiayaan dilakukan pelaku karena dendam lama dengan korban yang masih ada hubungan keluarga dengan pelaku. Penyebabnya ini kalau menurut hasil interogasi kami sudah lama bermusuhan. Memang dari ini bertetangga. Kedua belah pihak ini antara korban dengan pelaku ini bertetangga. Dan juga ada hubungan keluarga. Jasad korban telah dimakamkan, sementara pelaku hingga kini masih menjalani pemeriksaan dan akan dijerat pasal 338 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman kurungan di atas 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma Anyus melaporkan. Seorang pria diringkus aparat Polresta Bogor Kota, Jawa Barat usai melecehkan seorang bocah sekolah dasar. Pelaku yang berkendara motor terekam CCTV melancarkan aksi bejat di gang sempit saat korban akan berangkat sekolah. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pelaku yang mengendarai motor menunggu korban di gang sempit Jalan Ciburial Indah, Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Saat korban melintas, tiba-tiba pelaku melancarkan aksi bejatnya hingga sang bocah yang hendak berangkat sekolah ini berlari karena ketakutan. Sementara itu usai beraksi, pelaku langsung kabur. Usai kejadian, korban bersama salah satu guru sekolahnya kemudian melapor ke kantor polisi setempat. Atas kejadian itu, korban mengalami trauma berat bahkan sempat tidak mau keluar kelas. Si anak itu sedang nangis, terus saya tanyakan ke temannya itu kenapa anak itu nangis, lalu si temannya menceritakan kalau si temannya itu dipegang atau diremas payudaranya. Tak membutuhkan waktu lama, aparat Polresta Bogor Kota meringkus pelaku di rumahnya di kawasan Sukamantri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kepada penyidik, pria berinisial SF berdalih melakukan perbuatan tidak terpuji terhadap anak di bawah umur karena iseng. Pelaku ini dia sudah berkeluarga, namun setelah kita melakukan pendalaman, alasan yang bersangkutan itu adalah dengan iseng belaka. Tapi pemeriksaan masih berlanjut mengenai masalah berapa kali kejadian ini masih berlangsung. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Anyus melaporkan. Dua orang pria yang mengaku sebagai wartawan media online di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ditangkap polisi. Keduanya ditangkap lantaran memeras seorang perangkat desa dan mengancam akan menulis berita negatif terkait proyek di desa tersebut. Dua pria yang mengaku sebagai wartawan media online ini hanya bisa pasrah saat digelandang aparat di Mapolres Jombang, Jawa Timur. Keduanya adalah Ato Urohman yang mengaku wartawan Aneka Fakta dan Sugiono Prasetyo, wartawan Buser Jatim. Penangkapan kedua pria ini bermula dari adanya laporan masyarakat yang merasa resah dengan ulahnya. Setelah diselidiki, ternyata keduanya diketahui melakukan pemerasan terhadap seorang sekretaris desa Bejo Yolosari. Para pelaku mengancam akan menulis berita negatif terkait proyek di desa yang sedang dikerjakan. Dan agar beritanya tidak dimuat, keduanya meminta uang sebesar 2,5 juta rupiah kepada korban. Selain mengamankan dua pelaku, polisi juga menyita 2 unit sepeda motor, 2 buah ID card, dan 1 buah amplop berisi uang tunai sebesar 2,5 juta rupiah. Modus operandi yang dilakukan oleh kedua tersangka adalah dengan cara menunjukkan ID card wartawan, kemudian membawa dokumen atau berkas seolah-olah tersangka ini menemukan ada kejanggalan, ketidakberesan atau terkait pelaksanaan proyek yang dikerjakan di desa tersebut. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam dan dijerat dengan pasal tindak pidana pemerasan dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara.
Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Berpura-pura sebagai pembeli, seorang pria mencuri handphone pemilik toko beras di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku beraksi setelah meminta pemilik toko menyiapkan pesanannya. Kasus pencurian handphone di sebuah toko grosir beras di Kabupaten Mojokerto viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku datang ke toko dengan mengendarai sepeda motor, lalu berpura-pura membeli jagung dengan memberikan kwitansi warna merah ke karyawan toko. Begitu karyawan dan pemilik toko lengah, pelaku langsung memasukkan handphone milik toko ke saku jaket dan melarikan diri. Jadi mbahnya ketika ke belakang pura-pura ngasih nota, yang mbahnya itu nggak tahu itu nota apa. Terus yang pegawai satunya yang ambil jagung di pasar itu pas parkir motor, tapi juga nggak paham gitu kan. Kalau tangannya itu ternyata ngerada si HP ini tadi. Petugas kepolisian Polresta Mojokerto sudah datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan sedang dalam penyelidikan. Sebuah toko grosir perlengkapan rumah tangga di Ponorogo, Jawa Timur ludes terbakar. Akibat kebakaran, pemilik grosir mengalami kerugian miliaran rupiah. Sebuah toko grosir perlengkapan rumah tangga di Ponorogo, Jawa Timur terbakar. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi bangunan, termasuk 2 unit sepeda motor. Besarnya kobaran api membuat kepulan asap hitam membumbung tinggi. Belum diketahui penyebab kebakaran, beruntung 6 karyawan dan pemilik toko berhasil menyelamatkan diri sesaat sebelum api membesar. Api berhasil dipadamkan 3 jam berikutnya setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi kejadian. Dia main terus lari katanya kebakaran gitu, kalau medal sampun nopo sudah terbakar. Oke, sampun terbakar. Terbakarnya dari luar apa dari dalam? Dari luar. Akibat kejadian ini, pemilik merugi hingga lebih dari 3 miliar. Dan polisi masih melakukan penyelidikan atas penyebab kebakaran. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor ular berbisa jenis king cobra berhasil dievakuasi dari rumah warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ular akan dilepaskan kembali ke hutan yang jauh dari permukiman warga. Tim rescue damkar berusaha mengevakuasi seekor ular king cobra yang masuk ke dalam dapur rumah warga di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dengan menggunakan alat penjepit, petugas berhati-hati mengevakuasi ular berbisa sepanjang 2,5 meter tersebut. Setelah berusaha selama 20 menit, ular king cobra berwarna kekuning-kuningan tersebut berhasil dievakuasi. Pemilik rumah kaget, ternyata ada benda yang jatuh. Apa itu bandanya? Ternyata dia adalah ular kobra yang menjatuhkan barang di situ. Ular kobra dilihat, terus dia kaget juga, masuklah bersembunyi di bawah rak sepatu. Dengan rasa takutnya bersama tetangga, karena tidak ada yang berani, maka dilaporkanlah ke rescue damkar. Setelah diamankan, ular king cobra kemudian dilepaskan petugas kembali ke hutan yang jauh dari permukiman warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, mengungkapkan Partai Perindo memilih mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD karena ingin bersama-sama membangun Indonesia menjadi negara maju. Hal senada disampaikan juru bicara Partai Perindo yang menganggap pasangan Ganjar Mahfud MD memiliki kapabilitas yang baik. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo memberikan sambutan deklarasi jaringan alumni HMI dan Muslimin Indonesia Pro Ganjar Mahfud di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat beberapa hari lalu. Selain itu, HT juga menegaskan bahwa sudah menjadi keinginan bersama untuk menyaksikan Indonesia menjadi negara maju. Dalam kesempatan yang berbeda, juru bicara Partai Perindo Yusuf Lakaseng mengatakan bahwa keputusan Partai Perindo memilih pasangan calon presiden Ganjar dan Mahfud MD merupakan keputusan yang tepat. Lantaran keduanya memiliki pengalaman yang sangat baik
ketika menjabat sebagai pemimpin sehingga tidak diragukan lagi kapasitasnya. Perindo memilih mendukung Ganjar dan Mahfud itu landasannya pertama adalah kedua pasangan ini punya rekam jejak yang baik. Pak Ganjar kaya pengalaman, Pak Mahfud juga kaya pengalaman. Mereka ketika diuji memegang jabatan pemerintahan, eksekutif, legislatif, bahkan Pak Mahfud yudikatif, mereka memperlihatkan prestasi yang luar biasa. Dari Jakarta, Nata Arman, Dinas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, 110 pebiliar dari 27 provinsi mendapatkan tiket untuk berlaga di PON Aceh Sumut September 2024 mendatang. Setelah lolos babak kualifikasi Prapon yang digelar PB Popsi. Dalam babak kualifikasi ini Provinsi Jawa Barat keluar sebagai juara umum. Berlangsung selama 12 hari di Labewa Q Sport, Kota Tangerang, Banten. Kualifikasi Prapon Aceh Sumut 2024 cabang olahraga biliar memasuki babak final. Provinsi Jawa Barat keluar sebagai juara umum dengan raihan 4 medali emas, 4 perak, dan 5 medali perunggu. Dari hasil kualifikasi ini, 110 atlet biliar peserta PON dari 27 provinsi akan dikirim untuk berlaga di PON Aceh dan Sumatera Utara September 2024 mendatang. Yang tidak lolos dari belum berkesempatan pada PON ini dari Kaltara dan Bangka Belitung. 22 nomor yang akan dipertandingkan pada PON nanti. Dan perasaan saya memang sangat bangga sekali. Baru bisa merasakan untuk lolos babak kualifikasi ini. Dalam setiap kali event ini Prapon itu. PB Popsi berharap para atlet yang akan berlaga di PON 2024 agar terus giat berlatih untuk meningkatkan kualitas serta dapat menorehkan prestasi terbaik. Dari Tangerang, Banten, Syukron, iNews melaporkan. Ratusan massa yang tergabung dalam Madas Madura Asli menggeduk gerai makanan cepat saji. Mereka menutup paksa restoran karena dinilai terafiliasi dengan Israel. Mereka juga meminta perwakilan untuk menerima tuntutan massa. Salah satunya adalah menutup jam operasional. Seperti inilah aksi ratusan massa dukung Palestina dari Madura menggeruduk restoran cepat saji di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Surabaya. Massa meminta pengunjung gerai keluar dan menuntut gerai untuk segera ditutup. Setelah beberapa menit berorasi, massa meminta perwakilan gerai untuk menemui pengunjuk rasa. Gerai makanan cepat saji menjadi sasaran pengunjuk rasa diduga terafiliasi dengan Israel maupun sekutunya. Koalisi Jawa Timur Bela Palestina yang tergabung dari beberapa organ, dari beberapa ormas yang ingin sebenarnya menyuarakan bahwa kami sepakat penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini adalah preambul dalam konstitusi kita. Ini adalah pembukaan paragraf pertama dalam konstitusi kita. Aksi ratusan massa tersebut mendapat penjagaan dari pihak kepolisian Polrestabes Surabaya dan menjadikan arus lalu lintas menjadi macet. Sementara para pengunjung gerai makanan berbondong-bondong keluar, khawatir terjadi kerusuhan. Sementara sejumlah minimarket di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah mulai memboikot produk Israel sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina. Hal itu terlihat dari beberapa produk di rak yang telah diberi tanda dengan tulisan barang ini tidak dijual sesuai fatwa MUI. Ada sekitar 35% produk Israel yang dijual di minimarket ini. Pihak minimarket juga menyarankan kepada para pengunjung agar membeli produk lokal demi ikut membantu meningkatkan ekonomi UMKM. Pemboikotan produk dilakukan pasca Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dagang terhadap Palestina. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, banyak cara menikmati keindahan alam pantai Indonesia. Salah satunya dengan cara permainan air para layar atau parasailing. Dengan permainan ini, Anda akan melihat pesona pantai dari ketinggian. Bagi Anda menyukai keindahan pantai dan kegiatan yang memacu adrenalin, kurang lengkap jika belum menjajal permainan parasailing. Berkegiatan parasailing di Temukus, Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, pengunjung akan merasakan sensasi menikmati pesona pantai Lovina dari ketinggian. Nah, sebelum memulai aktivitas, pengunjung diwajibkan untuk menggunakan jaket keselamatan terlebih dahulu. Cakep nih, let's go! Yoi Tradikers, tidak butuh waktu lama, hanya butuh lari sedikit, gue langsung sudah bisa terbang ke udara. Widih, mantap sekali pemandangannya sob. Awalnya sih cukup tegang sih main parasailing, rasanya gimana gitu, nyir jos ideu. Tegang yang gue alami tadi telah terbayar dengan pemandangan laut yang sangat indah dari ketinggian. Indonesia is so beautiful. I love Indonesia so damn much. Untuk melakukan pendaratan, gue harus melihat aba-aba dari pemandu yang berada di bawah. Sedangkan tali parasut yang ditarik ke bawah sesuai dengan warna. Warna biru tarik ke sebelah kanan, dan kiri ditandai dengan warna merah. Apabila harus menarik ke bawah tali parasut yang dipegang, maka harus pakai dua tangan sambil menunggu perintah lepas atau tarik, mang. Woi, mantap banget Tradikers. Gimana Bes? Lo harus rasain sensasinya kayak gimana. Lo langsung ke bawah nih. Oke, kini giliran gue le. Let's go! Gak jauh beda apa yang dirasain sama bule, gue juga sempat merasakan rasa atut semilir-semilir gitu. Benar-benar magic banget madang lautnya. Ayo Ban! Nah, Abang sekarang lagi naik deh. Gue yakin dia itu geweso widiu di atas dia tuh. Ini keseruan kita di Bali. Masih banyak pesona Indonesia yang dapat dinikmati dengan berkegiatan ekstrim yang tentunya menguji nyali dan memacu adrenalin Anda. Tim iNews melaporkan.